Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu Ibu Zulfikarni SPD MPD. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Sarah Putri Asari dengan NIM 24129435 dari Prodi PGSD. Nah, sebelum saya memulai presentasi artikel konseptual, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit diselesaikan hingga saat ini? Apakah hanya karena kurang pendapatan? Faktanya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, dunia melalui Sustainable Development Goals atau SDGs menetapkan tujuan pertama, yaitu non-poverty atau tanpa kemiskinan. Salah satu cara yang dinilai paling efektif untuk mendukung tujuan tersebut adalah melalui pendidikan, khususnya pendidikan sekolah dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Peran Pendidikan Dasar dalam Mendukung SDG 1 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, pada bagian pendahuluan, saya menjelaskan bahwasanya kemiskinan merupakan masalah multidimensional. Artinya, kemiskinan tidak hanya terlihat dari rendahnya pendapatan seseorang, tetapi juga dari keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nah, pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat. Ketika anak berasal dari keluarga yang kurang mampu, mereka sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya, rendahnya pendidikan juga menyebabkan seseorang sulit memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga kemiskinan terus berlanjut. Nah, di artikel ini saya memiliki 4 tujuan utama. Pendidikan dasar menjadi menjelaskan hubungan antara dalam ekonomi, SDG, keluarga dengan akses pendidikan dasar. Nah, yang setelah memahami latar belakang tersebut, kontribusi pendidikan dasar dalam mendukung pencapaian SDG 1. Lalu yang ketiga, mengkaji peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif sehingga semua peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama. Nah, yang keempat, mengidentifikasi berbagai solusi dalam upaya nyata yang dapat dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Nah, dengan kata lain, artikel ini ingin menunjukkan bahwasanya pendidikan bukan hanya sarana memperoleh ilmu, tetapi juga sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasanya pendidikan dasar merupakan fondasi utama untuk dalam membentuk sumber daya manusia. Pendidikan dasar bukan hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Lebih dari itu, pendidikan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, keterampilan sosial, serta karakter yang baik. Mengapa pendidikan tersebut sebagai investasi? Nah, karena hasil pendidikan tidak langsung terlihat saat ini, tetapi memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan kualitas hidup, produktivitas kerja, dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, semakin baik kualitas pendidikan dasar yang diterima oleh seseorang, maka semakin besar pula peluangnya untuk keluar dari kemiskinan. Nah, selanjutnya itu hambatan ekonomi dalam pembelajaran.
Nah, meskipun pendidikan memiliki peran yang sangat penting, masih banyak nih anak-anak yang menghadapi hambatan ekonomi dalam proses pembelajaran. Nah, hambatan yang pertama yaitu keterbatasan akses fasilitas pendidikan seperti buku, alat belajar, internet, dan sarana sekolah yang kurang memadai. Lalu, yang kedua, motivasi belajar dapat menurun karena siswa harus membantu orang tuanya bekerja, menghadapi tekanan ekonomi keluarga. Nah, yang ketiga, kondisi kesehatan dan nutrisi yang kurang baik dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemampuan peserta didik. Nah, yang keempat, berbagai hambatan pada akhirnya berdampak pada prestasi akademik siswa. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya kemiskinan dan pendidikan merupakan dua masalah yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara bersamaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai memutus rantai kemiskinan. Nah, pendidikan dasar memiliki peran penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi. Yang dimaksud rantai kemiskinan antar generasi adalah kondisi ketika kemiskinan yang dialami oleh orang tua berlanjut kepada anak-anaknya. Melalui pendidikan, peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir yang bernilai dan nilai-nilai karakter yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sebagai contohnya nih, ada anak yang mendapatkan pendidikan yang baik dan memiliki peluang besar untuk melanjut pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi dan memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dengan demikian, pendidikan menjadi solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Nah, selanjutnya itu guru sebagai agen perubahan. Nah, selain pendidikan tidak sendiri, guru memiliki peran yang sangat penting nih sebagai agen perubahan. Yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, tidak membedakan latar belakang ekonomi peserta didik. Lalu yang kedua, guru berperan sebagai motivator yang mana memberikan dukungan moral dan semangat kepada siswanya, khususnya siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Nah, yang ketiga, guru berperan dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif dengan memanfaatkan media dan strategi pembelajaran yang mudah dan dijangkaui oleh semua peserta didik. Nah, dalam era digital saat ini, guru juga harus mampu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan menanamkan nilai moral dan karakter. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh kualitas guru. Nah, yang terakhir yaitu langkah nyata nih dalam mendukung SDG 1. Untuk mendukung SDG 1 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Langkah yang pertama adalah memberikan bantuan pendidikan seperti program Indonesia Pintar, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan program Keluarga Harapan. Nah, langkah yang kedua yaitu pemerataan kualitas pendidikan, terutama di daerah 3T yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Lalu langkah yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendampingi dan memotivasi anak untuk belajar. Jika yang ketiga langkah tersebut telah dilakukan secara konsisten, maka akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh anak-anak Indonesia tanpa memandang kondisi ekonomi. Nah, kita berada di kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan kajian yang telah dilakukan bahwa dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan dasar merupakan instrumen yang sangat penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, guru dan pemerataan akses pendidikan menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan SDG 1 di Indonesia. Adapun saran yang dapat saya berikan yaitu memperkuat program beasiswa dan bantuan pendidikan, meningkatkan
kompetensi guru dalam pembelajaran inklusif, serta mengoptimalkan bantuan operasional sekolah agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang setara. Dengan demikian, presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran pendidikan dasar dalam mendukung SDG 1 melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita bahwasanya pendidikan bukan hanya hak setiap anak, tapi juga investasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, bebas dari kemiskinan. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.